Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah aktivitas hari ini, mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Siang hari sering menjadi waktu di mana kita mulai merasakan tekanan hidup dengan lebih nyata. Pekerjaan menumpuk, masalah belum selesai, kebutuhan masih ada, dan kadang hati mulai lelah. Di saat seperti itu, firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Rahasia hidup berkemenangan bukan terletak pada keadaan yang ideal, melainkan kepada hati yang melekat kepada Kristus. Melalui pembacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus membagikan rahasia hidup yang luar biasa, bagaimana tetap kuat dalam kekurangan maupun kelimpahan. Sahabat terkasih, mari kita membaca Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Sahabat terkasih, Paulus berkata bahwa sukacitanya ada di dalam Tuhan. Artinya sumber sukacita Paulus bukanlah keadaan luar, bukan uang, bukan kenyamanan, bukan situasi. Sumber sukacitanya adalah Tuhan sendiri. Seringkali sukacita kita naik turun tergantung keadaan. Saat keadaan baik, kita tenang. Saat keadaan sulit, kita gelisah. Namun Tuhan rindu agar sukacita kita berakar di dalam Dia. Karena keadaan bisa berubah sewaktu-waktu, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Jika sumber sukacita kita adalah dunia, maka kita akan mudah goyah. Tetapi jika sumber sukacita adalah Kristus, kita akan tetap teguh. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sahabat terkasih, Paulus berkata telah belajar. Artinya ini adalah proses. Mencukupkan diri bukan sesuatu yang otomatis. Kita belajar melalui pengalaman, kita belajar melalui air mata, kita belajar melalui proses bersama Tuhan. Dunia mengajarkan kalau punya lebih banyak baru bahagia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, jika punya Kristus, engkau sudah memiliki sumber yang sejati. Mencukupkan diri bukan berarti pasrah tanpa iman. Ini berarti hati yang tenang, karena tahu Tuhan memegang hidup kita. Orang yang tidak pernah merasa cukup akan terus gelisah, selalu merasa kurang, selalu membandingkan, selalu takut tertinggal. Namun hati yang berakar pada Tuhan memiliki damai, bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena tahu Tuhan cukup. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sahabat terkasih, Paulus berbicara dari pengalaman nyata. Ia pernah lapar, ia pernah berkekurangan, ia pernah dipenjara, ia pernah dianiaya. Tetapi ia juga pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Paulus memahami satu hal penting. Keadaan hidup bisa berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang mudah, kadang berat. Tetapi satu hal tetap sama. Tuhan tetap setia. Masalahnya seringkali kita mengaitkan kesetiaan Tuhan dengan keadaan. Saat semua lancar,
kita berkata Tuhan baik. Saat sulit, kita mulai meragukannya. Padahal kebaikan Tuhan tidak berubah hanya karena keadaan kita berubah. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap memegang hidup kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat terkasih, ayat ini sering disalahpahami. Bukan berarti kita dapat melakukan apa saja sesuka hati. Maksud Paulus adalah dalam segala keadaan, baik sulit maupun mudah, Kristus memberi kekuatan untuk tetap bertahan, tetap setia, dan tetap berjalan bersamanya. Inilah rahasia kekuatan Paulus, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari mental yang kuat, bukan dari pengalaman, tetapi dari Kristus. Sahabat terkasih, mungkin siang ini kita sedang lelah. Mungkin ada beban yang berat. Mungkin ada pergumulan yang belum selesai. Mari kita ingat, kekuatan kita tidak berasal dari diri sendiri. Datanglah kepada Kristus, karena kekuatan sejati selalu berasal dari Dia. Sahabat terkasih, Filipi 4 ayat 10-13 mengajarkan bahwa rahasia hidup yang stabil bukanlah hidup tanpa masalah. Rahasia hidup yang stabil adalah hidup yang berakar di dalam Kristus. Paulus belajar cukup, Paulus belajar tenang, Paulus belajar bertahan. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena Kristus menjadi sumber kekuatannya. Siang ini Tuhan mengingatkan kita, belajarlah cukup di dalam Dia. Belajarlah tenang di dalam Dia. Belajarlah kuat di dalam Dia. Karena ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, keadaan tidak lagi memiliki kuasa untuk menghancurkan damai sejahtera kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena melalui kehidupan Paulus, Engkau mengajarkan kami untuk hidup cukup dan kuat di dalam Kristus. Ampuni kami, karena selama ini kami selalu bergantung pada keadaan, uang, manusia, atau apa yang kami miliki. Ajarlah kami untuk menemukan rasa cukup di dalam Engkau. Saat kami berada dalam kelimpahan, jagalah hati kami agar tetap rendah hati. Saat kami berada dalam kekurangan, kuatkan hati kami agar tetap percaya. Bagi setiap orang yang sedang lelah, sedang bergumul, atau sedang memikul beban berat, kiranya kekuatan dari Kristus memenuhi hati mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu menjaga pikiran dan hati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kecukupan sejati bukan ditemukan saat semua kebutuhan terpenuhi, tetapi saat hati menemukan bahwa Kristus sungguh cukup. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.